hari ini saya akan teruskan satu materi lagi, yaitu tentang leaching atau ekstraksi padat cair. Tetapi saya sebetulnya minta maaf bahwa mungkin saya hanya menjelaskan separuh saja karena ini ada menerima tamu dari pihak luar, nanti setelah separuh barangkali atau satu subbab begitu saya izin meninggalkan tempat. Tapi tadi saya sudah kirimkan materinya ke Ronald, boleh di-share nanti ya. Iya, saya share dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Jadi yang hari ini kita jelaskan ini adalah leaching. Ini bukan bab 5 ini bab lanjutan. Yaitu ekstraksi padat cair atau leaching. Mengantar dulu banyak bahan-bahan organik maupun anorganik berupa solut dalam bentuk cair yang terkandung dalam tanaman, hewan, bahan tambang, dan padatan lainnya. Salah satu cara yang sering digunakan untuk memisahkannya adalah dengan melarutkan solut atau komponen tadi dalam solvent tertentu. Metode pemisahan ini disebut sebagai ekstraksi padat cair atau leaching. Ada istilah, biasanya kalau istilahnya itu ekstraksi saja, itu merujuk pada ekstraksi cair-cair, tetapi kalau untuk yang padat cair, itu biasanya kita namakan leaching. Ya. Ekstraksi padat cair, yaitu mengambil solut atau zat terlarut di dalam padatan menggunakan pelarut. Ini misalnya untuk mengambil minyak cengkeh misalnya, maka di dalam daun cengkeh atau bunga cengkeh itu mengandung minyak cengkehnya, eugenol dan sebagainya ya. Itu diambil dengan menggunakan pelarut, misalnya pakai etanol, pakai heksan, pakai toluen misalnya ya. Jadi eugenol tadi itu bisa larut di dalam etanol, bisa larut di dalam heksan, bisa larut dalam toluen. Dan nanti setelah bisa diekstrak menggunakan etanol misalnya, maka untuk memisahkan antara eugenol dengan etanol itu akan lebih mudah dengan cara distilasi. Karena eugenol itu mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada etanol, maka pada waktu distilasi itu etanolnya akan habis, teruapkan dan terkondensasi, sedangkan yang tersisa di dalam residu itu adalah eugenolnya. Itu salah satu contoh. Banyak ya contoh yang lain, misalnya saja ada minyak asiri itu misalnya ada minyak nilam, minyak kayu putih dan sebagainya, juga bisa dilakukan pengambilan minyaknya tadi, solutnya tadi dengan metode ekstraksi padat cair. Ada dua tujuan dari proses leaching ini, yaitu ingin mengambil solut sebagai produk atau ingin membersihkan padatannya dari solut yang tidak diinginkan. Jadi dua itu biasanya yang diinginkan, tapi lebih banyak biasanya mengambil solutnya sebagai produk.
di industri farmasi itu banyak sekali digunakan metode leaching ini untuk mengambil zat-zat obat, ya, zat-zat farmasi itu dari tanaman, dari buah-buahan, dari umbi-umbian dan sebagainya itu, karena kan memang biasanya untuk obat itu volumenya atau jumlahnya kecil, tetapi untuk memurnikan atau untuk mengambil solutnya yang dalam bentuk murni itu bisa dilakukan dengan cara ekstraksi pada cairan. Kalau solut komponen atau komponen yang tidak diinginkan tadi dikeluarkan dari solid menggunakan air sebagai pelarutnya, maka proses ini disebut sebagai washing. Jadi kalau ada, terutama sekali kalau washing ini biasanya yang diinginkan adalah padatannya. Jadi padatannya itu sebagai produk, sedangkan zat terlarut yang ada di dalam padatan tadi itu tidak diinginkan, maka dilakukan pencucian, washing, ya, pencucian. Itu kalau menggunakan air sebagai solutnya, solvennya, sebagai pelarutnya, ya, washing. Tapi kalau selain air, tidak boleh dikatakan sebagai washing. Itu sedikit pengantar ekstraksi pada cair. Ini masih awal, rate leaching dalam perendaman atau pelarutan padatan. Bila bahan yang terlarut atau terkandung dalam padatan dilarutkan dalam solven, maka faktor yang mengendalikan adalah perpindahan massa dari permukaan padatan ke cairan solven. Dalam hal ini adalah perpindahan massa secara difusi. Jadi salah satu cara untuk mengambil solut dari padatan tadi, itu solutnya dilarutkan ke dalam solven. Prosesnya biasanya terjadi proses perpindahan massa secara difusi. Nah, rate perpindahan massa solut A yang dilarutkan dalam larutan dengan volume V adalah Na per A sama dengan KL dikalikan CAS min CA. Ya, jadi rate atau laju perpindahan massanya itu biasanya dinamakan Na, diberi notasi Na. Kalau di tulisan ini adalah Na per A itu berarti luas perpindahan massanya, atau kalau ditulis secara lain misalnya Na sama dengan A dikalikan KL dikalikan CAS min CA. Na adalah laju perpindahan massanya, jumlah A yang larut dalam solven, yang pindah ke dalam solven, kemudian A adalah luas permukaan partikelnya, jadi luas perpindahan massanya, itu sama dengan luas permukaan partikel yang padatnya, ya, partikel padatnya. Kemudian KL adalah koefisien perpindahan massanya. Ya, S adalah kelarutan jenuh solut A dalam larutan. Jadi kalau semua solut di dalam padatan tadi terekstrak, itu konsentrasinya adalah CAS. Ini CAS ini konsentrasi, ya, bukan kelarutan. Konsentrasi jenuh. Konsentrasi larutan jenuh. Nah, ini keliru ini, sebentar. Konsentrasi larutan jenuh. Kemudian CA adalah konsentrasi A dalam larutan pada waktu T. Biasanya kalau jenuh itu kalau sudah waktunya sangat panjang, itu dianggap semua, atau bukan semua, ya, mungkin kemampuan untuk melarutkan A di dalam pelarut itu sudah jenuh, itu disebut sebagai CAS. Sedangkan CA itu per waktunya, ya. Waktu diamati 5 menit, itu konsentrasi A di dalam larutan berapa, itu diamati, dianalisa, ya. Itu dalam kilogram mol per meter kubik.
persamaan di atas ini bisa dituliskan menjadi V dCA per dt. Jadi NA itu sama dengan V per dCA per dt ya. Kecepatan atau laju perpindahan massa dikalikan V sama dengan NA. Kemudian yang bila diintegrasikan dari T0 sampai T1, TT ya, T-nya 0 sampai T, dan CA-nya dari CA0 sampai CA, maka bisa dirubah persamaan di atas, diintegrasikan menjadi seperti pada persamaan 12, 8, 4. CAS min CA per CAS min CAO sama dengan E pangkat KL kalikan A per P dikalikan T. Di CAO, CA0 itu adalah konsentrasi awal sebelum yang ada di dalam larutan sebelum digunakan untuk melarutkan larut di dalam padatan. CAS itu yang tadi yang dalam keadaan jenuh, yang CA ini pada waktu T. Dari sini kalau CAS ini diketahui misalnya, kemudian koefisien perpindahan massanya KL itu diketahui, luas penampang padatan ya, yang bisa memindahkan massa tadi itu diketahui A-nya, dan volume V itu diketahui, maka harga CA bisa dihitung pada waktu tertentu. Atau sebaliknya kalau diinginkan CA sekian, maka T-nya bisa dihitung dari persamaan ini. Di rumus di atas berlaku dengan keanggapan bahwa KL dan A adalah konstan, tidak berubah sepanjang waktu proses, karena kadang-kadang luas permukaan A bisa saja berubah menjadi lebih besar akibat adanya pori-pori padatan yang ikut membuka, atau ada sebagian padatan yang mengelupas atau pecah. Akibatnya koefisien perpindahan massa KL juga ikut berubah. Jadi kalau harga KL-nya ini dianggap konstan, tidak ada perubahan terhadap waktu, maka T dan CA itu bisa ditentukan. Dengan mengetahui harga KL, A, dan P, dan menentukan CA, maka T bisa dihitung. Atau sebaliknya, kalau T-nya ditentukan, maka CA bisa dihitung. Jadi yang CAS ini biasanya sudah diketahui, artinya itu kelarutan zat terlarut di dalam pelarut tertentu itu mempunyai kejenuhan sekian. Ini sudah diketahui, kemudian harga KL juga diketahui, A adalah luas penampangnya itu tergantung pada jumlah partikel dan ukuran partikel. Ini nanti ada perhitungan di mata kuliah OTK 1 kalau nggak salah itu ya, yang ukuran partikel itu, size reduction dan sieving itu A bisa dihitung. Sedangkan V itu volume pelarutnya. Itu adalah pengantar juga, belum sampai pemakaian. Kemudian ada hubungan kesetimbangan dan leaching satu tahap. Untuk melakukan analisa terhadap proses leaching satu tahap maupun banyak tahap, diperlukan hubungan kesetimbangan dua aliran dan garis operasinya seperti halnya pada ekstraksi cair-cair. Jadi di sini nanti ada neraca massa total dan neraca massa komponen, kemudian juga ada garis kesetimbangan. Ya. Jadi kalau neraca massa tadi itu menentukan garis operasi, tapi garis kesetimbangan ini dari apa namanya data biasanya ya, dari data. Di sini diasumsikan bahwa padatannya tidak larut dalam solvent. Ya, jadi misalnya tadi bunga cengkeh
itu dengan etanol, maka padatan bunga cengkehnya itu tidak larut di dalam etanol. Tetapi minyak cengkehnya, apa namanya tadi, eugenolnya itu yang bisa larut di dalam solvent. Juga diasumsikan bahwa solut yang ada dalam padatan akan larut dalam solvent karenanya terjadi kesetimbangan pada waktu larut dalam solvent. Jadi tadi kalau contohnya minyak cengkeh atau eugenol diekstrak dengan etanol misalnya, maka yang pertama padatan minyak cengkehnya itu tidak larut di dalam etanol. Sedangkan eugenolnya itu larut di dalam etanol. Tetapi di situ juga ada faktor keseimbangannya. Solut yang ada dalam padatan akan larut di dalam solvent. Jadi larut dalam solvent, dalam etanol, karenanya terjadi kesetimbangan. Di situ ada kesetimbangan. Maka untuk melarutkan semua solut dari padatan ke dalam larutan solvent diperlukan waktu yang cukup. Jadi mungkin metodenya mungkin waktunya yang lama, tapi kalau waktunya lama itu juga masih dibatasi oleh kejenuhan tadi. Kan ada kesetimbangan, sehingga misalnya yang separuh sudah bisa masuk ke solvent, tetapi separuh masih tertinggal di dalam padatan. Maka biasanya bukan waktu yang menjadi faktor, ya waktu juga berpengaruh sebetulnya, makin lama makin banyak yang terlarut, tetapi juga ada batasannya. Tetapi nanti tahap. Jadi satu kali perendaman itu menghasilkan yang bisa diambil konsentrasinya berapa. Nanti sisanya direndam lagi dengan etanol yang fresh lagi, maka separuhnya bisa di ekstrak lagi dan seterusnya, sehingga diperlukan banyak tahap nanti. Tapi di sini dicoba untuk yang satu tahap dulu. Jadi maka untuk melarutkan semua solut dari padatan ke dalam larutan solvent diperlukan waktu yang cukup. Juga diasumsikan tidak terjadi adsorpsi solut oleh padatan pada proses leaching. Jadi maksudnya itu solutnya tadi itu tidak teradsorb kembali, tidak terserap kembali oleh padatan. Jadi setelah diekstrak dengan pelarut itu tidak kembali lagi ke padatan. Karena kadang-kadang memang ada padatan itu yang mempunyai kemampuan untuk mengadsorb, menyerap kembali, ya. Adsorb ya, permukaan. Ya, seperti itu. Itu artinya larutan pada fase cair yang meninggalkan stik sama dengan larutan yang masih tertinggal di dalam aliran padatan. Jadi karena tadi ada kesetimbangan, maka itu masih ada yang tertinggal. Jadi padatan yang meninggalkan state masih mengandung sisa solut dari yang sudah dilarutkan oleh solvent. Aliran solid yang masih mengandung sisa solut disebut aliran underflow atau aliran slurry, dan aliran solvent yang sudah mengambil solut disebut sebagai aliran overflow. Jadi kalau yang ekstraksi cair-cair kemarin itu juga begitu, tapi bukan disebut sebagai slurry ya, tapi underflow dan overflow atau raffinat dan ekstrak. Kalau di ekstraksi cair-cair, kalau di sini istilahnya adalah underflow atau slurry dan overflow. Overflow ini yang ekstrak ya, yang mengambil. Jadi cairan yang mengambil solut itu disebut sebagai overflow, sedangkan sisa atau padatan yang masih mengandung sisa solut itu disebut sebagai underflow atau slurry. Nah, di sini nanti ada sedikit perbedaan istilah, nanti ada X dan Y-nya itu berbeda. Kalau yang di ekstraksi cair-cair, Y itu biasanya fraksi mol di ekstrak Y. Ya.
Sedangkan X itu fraksi mol yang masih tersisa di rafinat. Kalau di sini nanti enggak. Yang overflow atau yang ekstrak lah katakan, itu nanti X-nya malahan. Y-nya justru yang ada di underflow atau slurry atau yang rafinat. Ya. Dan aliran solvent yang sudah mengambil solut disebut aliran overflow, di mana konsentrasi solut pada kedua aliran adalah sama atau setimbang. Karena itu kurva kesetimbangannya pada plot XY membentuk garis sudut 45 derajat. Nah, sekarang masuk ke kurva kesetimbangan. Dari data kesetimbangan hasil percobaan, diplot dalam diagram kurva segi 4 untuk fraksi massa 3 komponen, yaitu A solut, B itu inert atau padatan, dan C-nya adalah solvent. A itu yang mau diambil sebagai solutnya, zat terlarutnya oleh C, sedangkan B adalah padatannya. Nah, cengkehnya katakannya, A-nya adalah minyak atau eugenolnya, B-nya adalah bunga cengkehnya, padatannya, dan C atau solventnya adalah misalnya etanol tadi yang saya contohkan tadi. Di mana terdapat dua bahasa, yaitu bahasa overflow atau liquid dan bahasa underflow atau solid, seperti pada fig ini. Ini ada garis timbangannya seperti ini. Ada dua ini garisnya, yaitu di bawah ini ya, yang NVSXA dan NVSYA ini, yang underflow, yang overflow di bawah. Nah, di sini nanti ada konsentrasi padatan inert B pada campuran atau larutan atau slurry underflow dirumuskan sebagai N sama dengan kilogram B per kilogram A plus kilogram C. Jadi N itu, ini ada N di sini ya, sebelah kiri ini adalah N lawan XA dan YA. Yang XA dan yang N lawan XA itu yang bawah, jadi yang overflow, yang garis bawah ini, sedangkan yang N lawan YA itu adalah di overflow. XA sekali lagi itu adalah yang berhasil diekstrak dari padatan, dengan YA yang tertinggal di dalam padatan. Di fraksi A yang masih tertinggal di dalam padatan itu YA, fraksi A yang sudah bisa diekstrak oleh solvent itu adalah XA. Pada aliran overflow, harga N sama dengan 0. Jadi aliran overflow itu kilogram B-nya tidak ada, jadi tidak ada padatannya, 0 ya, B-nya 0 sehingga N-nya sama dengan 0 kalau dari rumus ini. Ya. Pada aliran overflow harga N sama dengan 0 karena pada overflow tidak ada padatan yang berikut, jadi B-nya sama dengan 0. Sedangkan pada aliran underflow atau slurry, harga N bervariasi tergantung jumlah solut yang berhasil dilarutkan dalam solvent. Jadi kalau pada underflow itu jelas B-nya ada, padatannya ada, A-nya ini adalah yang akan diambil dari zat terlarutnya, solutnya, sedangkan C-nya itu adalah mungkin pelarut yang masih menempel di dalam padatan. Ya. Kalau pada keadaan awal biasanya C-nya ini sama dengan 0 ya. Sehingga N itu sama dengan B dibagi dengan A. Awal biasanya. Ya, tapi kalau terakhir-terakhir biasanya C-nya itu juga menempel ke dalam B sehingga ini diperhitungkan. Komposisi solut A di dalam liquid dirumuskan sebagai XA sama dengan kilogram A per kilogram A plus kilogram C.
Sama sebenarnya ya, XA dan YA, tapi yang XA ini yang ada di overflow, sedangkan yang YA yang ada di underflow. Jadi XA dan YA itu kilogram A per A plus C. Kilogram A per kilogram A plus kilogram C. Sama ya. Cuma untuk XA itu berarti yang ada di overflow, yang ada di larutan, sedangkan yang YA itu yang ada di dalam selare atau padatan. Nah, dari sini nanti akan kelihatan bahwa XA adalah fraksi berat solut A dalam liquid atau overflow, YA adalah fraksi berat solut A dalam liquid underflow atau selare. Ini boleh liquid, boleh ini sebetulnya. Oh, liquid yang ada di dalam underflow, maksudnya yang masih terkandung di dalam padatan. Untuk solid masuk, maka N sama dengan kilogram solid inert per kilogram solid A, dan YA sama dengan 1. Jadi untuk solidnya pada waktu masuk, YA itu sama dengan 1, karena C-nya itu sama dengan 0, tidak ada pelarutnya sama sekali pada waktu masuk pertama. Ya. Jadi kilogram A per kilogram A, maka YA sama dengan 1. Untuk solvent murni, maka N sama dengan 0, dan XA sama dengan 0. Jadi waktu solvent itu masuk pertama, maka itu tidak mengandung A sama sekali, maka XA-nya sama dengan 0. Ini 0 dibagi 0 ya, dibagi C, ya 0 ya XA-nya. Sedangkan N-nya sama dengan 0 karena B-nya sama dengan 0 ya. Karena B-nya sama dengan 0, maka N-nya sama dengan 0. Fig 1291A menunjukkan kurva kesetimbangan yang ideal, di mana A larut sempurna pada solvensi dan tie line-nya lurus vertikal, yang menunjukkan bahwa untuk proses leaching dalam rentang waktu tertentu, konsentrasi A pada overflow sama dengan konsentrasi A pada underflow. Jadi untuk yang gambar ini mungkin harga N vs XA dan YA-nya itu seperti ini, ada melengkungnya sedikit, tetapi yang di bawah itu kesetimbangannya lurus saja, ya, tidak ada seperti yang di B ini. Jadi nanti di dalam menentukan titik-titik operasi itu ya tie line-nya lurus ke bawah saja, lurus ke bawah saja. X-nya di sini, N-nya yang untuk underflow di sini, N-nya untuk overflow di sini dan sebagainya. Tie line-nya langsung lurus ke bawah. Sedangkan kalau yang tidak ideal, yang ada garis kesetimbangannya seperti yang di bawah, maka tie line-nya itu akan miring seperti ini. Jadi seperti waktu kita mengambil garis-garis tie line pada ekstraksi cair-cair itu setelah tarik ke bawah, kemudian dikenakan garis kesetimbangan XY, tarik ke kiri mengenai garis kesetimbangannya, baru tarik ke kanan lagi, baru dikenakan pada N VSY-nya. Di Thailandnya itu miring begini. Kalau yang ini tegak lurus atau vertikal ya. Kalau yang ini miring. Sedangkan pada Fig 1291B tampak bahwa Thailandnya tidak vertikal, menunjukkan bahwa prosesnya tidak sempurna. Mungkin karena waktu kontak yang kurang
konstan pada semua tahap, harga N-nya akan konstan. Itu adalah kasus khususnya. Yang berikutnya adalah leaching satu tahap. Proses leaching satu tahap digambarkan seperti pada fig 1292 yang seperti ini. Jadi di sini selare itu selalu boleh dalam bentuk padatan saja, tapi disebut juga selare ya. Padatan saja, kecepatannya adalah L0, kemudian N0, Y0, dan B. Kemudian ada pelarutnya adalah V2 dengan konsentrasi XA2. Setelah mengambil solut dari selare, keluarnya menjadi V1 dan X1. Sisa dari selare itu menjadi L1, N1, Y1, dan V1. Dan BB-nya tetap ya, B-nya ini karena padatannya itu tidak akan berubah, jumlahnya tidak akan berubah. V adalah aliran overflow, jadi V2 dan V1 ini adalah overflow-nya. Jadi V2 ini adalah waktu masuk, itu mungkin konsentrasi A-nya itu 0, tapi konsentrasi C-nya 100% misalnya. Kemudian L adalah aliran underflow atau selare. Jadi L ini adalah selarenya, L0 adalah bagian masuk, dan L1 adalah bagian keluarnya. Ini satu tahap saja. Dengan komposisi A yang didasarkan pada rate B. Rate B kering, bebas solut. Dan neraca massa overall-nya itu dituliskan L0 plus V2 sama dengan L1 plus V1 sama dengan M. Masukannya adalah underflow-nya adalah L0, overflow-nya adalah V2, keluarannya underflow-nya adalah L1, dan keluaran overflow-nya adalah V2. Jumlahnya konstan yaitu M. Kemudian kalau di neraca massa komponennya, maka pada underflow LO dikalikan YAO plus V2 dikalikan XA2. Jadi ini di underflow itu adalah Y, di overflow adalah X ya. Sama dengan L1 YA1 plus V1 XA1. M kalikan XAM. Ini juga konstan. Sedangkan B itu sama dengan L0 dikalikan N0 plus 0. Plus 0 ini karena yang dari overflow itu tidak ada, ya. Tidak ada B-nya. Sama dengan N1 dikalikan N1 sama dengan 0. Ya. Jadi yang di overflow tidak ada B-nya sama sekali. Sama dengan M dikalikan M. M sama dengan total flow rate A plus C, XAM dan NM adalah koordinat titik M. Jadi nanti kita mencari XAM dan NM ini. Di sini neraca massa C tidak diperlukan karena XA plus XC sama dengan 1 dan YA plus YC sama dengan 1. Jadi nanti cukup A dan A saja karena B-nya itu tidak ada. Ya. Titik-titik L1, M, dan V1 seharusnya berada pada satu garis lurus. Demikian juga dengan titik-titik L0, M, dan V2 sebagaimana terlihat pada fig 1292B. Jadi yang ini adalah N-nya itu yang overflow,
N-nya sama dengan 0 terus ya. 0, karena B-nya sama dengan 0. Tidak ada B. Sedangkan yang ini itu nanti tergantung pada A-nya yang bisa diserap. N lawan YA. N lawan XA. Overflow yang bawah, underflow yang atas. L1 dan V1 berada pada satu garis vertikal, di mana M merupakan titik perpotongan kedua garis tersebut. Jadi L1 dan V1 ini bertemu di M. Makanya nanti begitu NM dan XAM ketemu, maka V1 dan V2 bisa dihitung. Bila L0 masuk merupakan solid phase yang akan dileaching dengan kandungan C0 tidak mengandung solvent, maka titik L0 letaknya berada di garis PEN VSI. Ya, jadi kalau sama sekali tidak mengandung A, maka L0-nya berada di, ini contoh soalnya single stick leaching of flake soybeans. Pada saat leaching satu stage dari minyak soybean itu minyak kedelai ya, minyak kedelai dari padatan kedelai lah katakannya. Jadi minyak kedelai mau diambil dari padatannya menggunakan heksan. 100 kg kedelai mengandung 20% minyak, di-leaching dengan 100 kg heksan fresh. Ya. The value of N, jadi N-nya itu dianggap konstan itu pada 1,5 kg. Berapakah jumlah dan komposisi overflow dan underflow V1 dan L1? Nah, dari yang diketahui ini maka dibuat notasi-notasinya. V2 sama dengan 100 kg, XA2 sama dengan 0 karena murni dari heksan tidak mengandung minyak kedelai, kemudian XC2 sama dengan 1 karena semuanya heksan ya. Tidak ada XB karena tidak mengandung B, tidak mengandung padatan B2-nya ini, solvent ini. Kemudian selarinya itu B-nya adalah 100 dikurangi 1 min 0,2. Jadi tadi padatan kedelainya itu jadi 100 kg itu terdiri dari 20% minyak dan 80% padatan. Maka padatannya adalah 100 dikalikan 0,8 sama dengan 80 kg padatan. Kemudian LO-nya itu 100 dikurangi 80 tadi. Jadi yang minyaknya yang ada di padatan tadi adalah 20 kg. Kemudian NO-nya itu 80 per 20. Jadi padatan dibagi dengan larutannya, LO-nya, NO-nya, NO-nya, N0-nya. Padatannya tadi 80 gram, kemudian A-nya adalah 20, maka 0,4. YAO sama dengan 1. Ya, YAO sama dengan 1, karena tadi YAO sama dengan 1, karena di underflow ya, di underflow, YAO di underflow, kalau XAO itu di overflow ya.
Jadi ini mengandung YA-nya itu belum mengandung C, ya, belum mengandung C. Jadi kilogram A per kilogram A plus kilogram C. C-nya sama dengan 0, maka YA-nya sama dengan A per A, ya, 1. Nah, kemudian kita ngitung atau kita menentukan titik M-nya. Dari persamaan 1294, 1295, dan 1296, maka diperoleh XAM itu M-nya 120 dan XAM-nya 0,167. Dari situ diplotkan di gambar. Mana? Ini enggak? Oh, ini ada gambarnya. Nah, di M.M-nya adalah XAM lawan N. N-nya adalah 1,5. Tadi disebutkan bahwa N-nya itu dibuat konstan 1,5. Kemudian XAM-nya itu 0,167. Di sini 0,167, tarik ke 1,5. Di sini adalah M, M-nya itu M-nya itu 1,67 dan ONM, ya, NM. Jadi M-nya didapat, kemudian XAM-nya didapat 0,167 dan NM-nya 0,667. Nah, ini. Jadi XAM-nya di sini, NM-nya di sini 0,667. Titik M yang ketemu diplotkan dari LO ke V2. LO-nya tadi itu adalah dengan NM 4, ya, NO-nya 4, kemudian ditarik ke M. Ya, jadi ini LO-nya 4 ditarik ke M sampai ke bawah sini. Peroleh V2. Dari situ maka diperoleh harga-harga L1-nya adalah 53,3 kg. Jadi L1-nya ini dari V1, dari M ini, ya, dari sini tadi ditarik ke bawah dulu, pas di M, kemudian V1-nya ditarik ke atas dan ke bawah, L1-nya di sini, V1-nya di sini. Nah, maka V1-nya atau YA1-nya adalah 0,167, XA1-nya juga 0,167 di sini. Dengan L dan V-nya, L-nya itu adalah dimasukkan ke rumus, ya, dapatkan L-nya adalah 53,3 kg dan V1-nya sama dengan 66,7. Jadi dengan didapatkannya EA1 dan XA1, ini yang bawah adalah XA1, yang atas ini adalah YA1, maka dimasukkan ke rumus 1294 dan 1296, maka diperoleh L1 sama dengan 53,3 dan V1 sama dengan 66,7. Oh, ini.
Ya. Berikutnya adalah leaching multi tahap berlawanan, counter current multi stage leaching. Ini proses flow diagramnya itu seperti pada ekstraksi kemarin, tetapi di sini yang bawah ini adalah underflow, yang atas adalah overflow. Nah, kalau yang kemarin di sini adalah raffinat, yang atas strat, gitu ya. Di sini ada LO, BO, YO, NO, yang di sini juga begitu, LN, B, jadi B-nya nanti tetap saja ini sebenarnya, dan YN dan NN. Kemudian yang solvennya itu masuknya adalah VN plus 1 dengan konsentrasi XN plus 1. Keluarnya jadi V1 dan X1. Ini nanti dimasukkan di dalam neraca. Dari sini stik ideal dihitung berdasarkan arah perpindahan solid pada aliran underflow atau selare. Jadi nanti ini menghitung stage ya, itu didasarkan pada yang underflow ini. Underflow, bukan yang overflow. Fasa campuran solvent dan solut atau disebut fasa V adalah fasa liquid yang mengalir berlawanan arah secara tahap demi tahap dengan fasa solid sambil melarutkan solut dari fasa solid. Fasa selare L terdiri atas solid inert dan liquid solut A, serta sebagian solvent C yang juga mengalir tahap demi tahap. Ingat di sini komposisi fasa V adalah X dan komposisi fasa L adalah Y, ya, sama seperti yang di atas tadi. Yang fraksi dari komponen itu yang ada di fasa V adalah X, atau di fasa overflow ya, X, sedangkan yang ada di underflow adalah Y, fasa L. Kebalikan dari ekstraksi liquid. Di sini diasumsikan bahwa solid B tidak larut dan tidak hilang dalam fasa V. Klorid solid dianggap konstan pada tiap-tiap state. V dalam satuan kilogram per jam larutan overflow, dan L dalam satuan kilogram per jam larutan liquid pada selari tanpa solid. Persamaan garis operasi diturunkan dari persamaan raca massa overall dan neraca komponen. Jadi Vn plus 1 plus LO sama dengan V1 plus Ln. Vn plus 1 dikalikan Xn plus 1 plus LO dikalikan YO sama dengan V1 dikalikan X1 plus Ln dikalikan Yn. Neraca massa overall, neraca massa komponen. Kalau dimasukkan kedua persamaan ini dipersamakan, maka diperoleh Xn plus 1 sama dengan ini, Yn ditambah dengan ini. Kalau biasanya Y fungsi X, tapi yang sekarang dibalik, X fungsi Y. Ya. Nah, persamaan garis operasi ini bila diplot pada kurva XY akan melalui titik X1 dan XO dan Xn plus 1 XYN. Pada proses leaching, bila viskositas dan densitas larutan berubah karena bertambahnya konsentrasi solid A, solid dari stik yang lebih rendah, solid dari stik yang lebih rendah, di mana konsentrasi solidnya tinggi akan menahan lebih banyak larutan liquid dari solid dari stik yang lebih tinggi, di mana larutannya lebih encer. Akibatnya harga Lm atau larutan solid yang tertahan, larutan liquid yang tertahan solid pada underflow menjadi bervariasi, sehingga slope dari tiap-tiap state menjadi tidak sama. Maka kondisi underflow yang
bervariasi atau tidak konstan ini perlu menjadi pertimbangan. Tetapi bila jumlah L0N, bila jumlah larutan Ln yang tertahan oleh solid konstan dan konsentrasinya tidak terpengaruh, maka underflow-nya konstan. Ini adalah salah satu penyederhanaan untuk perhitungan tahap state pada leaching. Jadi sebetulnya di dalam proses leaching itu mesti ada terjadi di mana konsentrasi C itu juga tertinggal atau ikut menempel di dalam padatan B. Ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pengambilan atau mengekstrak A-nya. Kan gini ya, A itu tergantung di dalam padatan B, kemudian diekstrak dengan C. Nah, pada waktu dipertemukan tiap-tiap stage itu, mungkin pada awalnya yang maksudnya awalnya solvent, awalnya pelarut, itu yang tertempel di dalam padatan itu mungkin sedikit, tapi lama-lama setelah masuk ke stage berikutnya itu solventnya itu juga banyak tertahan di dalam padatan, sehingga juga akan berpengaruh terhadap perpindahan massanya. Itu juga akan mempengaruhi perhitungan stage dalam perhitungan tahap atau stage ekstraksi pada cair ini. Nah, biasanya itu harga-harga yang ditahan dan sebagainya itu kita anggap tidak ada, sehingga L itu konstan sepanjang perpindahan dari L0 sampai L keluar L1 itu. Dan juga yang B atau yang padatannya itu dianggap konstan waktu masuk dan keluar. Padahal kenyataannya tidak sebetulnya. Nah, gambarnya seperti ini nanti. Leaching multistage berlawan arah dengan underflow bervariasi. Saya minta maaf, ini saya mendapat panggilan sudah, ada tamu yang sudah datang. Untuk hari ini barangkali saya minta maaf ya, di stop sampai di sini dulu. Jadi di leaching multitahap, ya. Tahap nanti kita teruskan besok, kita teruskan besok, bukan minggu depan. Sekali lagi saya minta maaf meninggalkan tempat dulu karena ada tamu yang harus saya ini. Terima kasih perhatiannya dan coba dibaca lagi pokoknya ya, apa yang saya sampaikan tadi dibaca lagi sampai di bawah, barangkali di bawah juga ada tugas barangkali yang harus saudara coba lihat ya. Terutama yang artikel tentang leaching, tentang ekstraksi dan leaching, itu coba dicari-cari. Itu dulu, terima kasih perhatiannya, saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Minta maaf sekali lagi keluar ya. Oke, Pak.